Saya kasihan. Nggak mau dengar, nggak mau dengar. Itu urusan Mbak, saya. kalau orang hidup persugihan, Masya Allah, matinya Mbak, mengerikan. Iya, Ki. Kenapa tadi agen telepon saya? Ini Bung Udin, kemarin kan Mbak malah kabur. Iya, terus? Makanya saya sedang nyari dia nih. Kita harus membantu dia. Kalau tidak dibantu, kasihan dia nanti. Dia buat tumbal itu anaknya, buat tumbal dari suruh biadab itu. Oh, maksud Aki jangan sampai dia mendapatkan tumbal gitu. Iya, kasihan. Tapi dia masih ada tali pocong. Tali pocong. Iya, dibawa sama dia, diikat. Makanya Tahu kita dikata di mana itu, Ki? sebelah kanan katanya. Sebelah kanan. Iya. Makanya kita biar bagaimanapun kita harus bisa ngambil tali pocong itu. Kasihan dia terikat sama dukun itu. Kita bantu dia. Kemarin larinya cepat sekali sih dia. Tapi biasanya orang itu pun, Ki. Mbak Mala, Itu, Iya. Bang. mau kemana kamu? Saya mau ketemu Mbah Dukun yang kemarin saya janjian. Mbak Kenapa? dukun kamu itu sudah mati. Hah, sudah mati? Ya, Terus saya perjanjian saya gimana? makanya Mbak. Saya mencari Mbak. Kemarin Mbak lari, maka saya tidak ketemu nyari Mbak. Saya cari-cari Mbak itu nggak ketemu. Makanya sekarang ketemu. Ya, saya kabur kemarin nggak mau ikut campur aja. Saya nggak tahu kalau Mbah Dukunnya tuh udah mati. Sekarang begini aja Mbak, udah Mbak, jangan ikutin jalan-jalan yang sesat. Lebih baik Mbak bertobat aja lah. Nah itu urusan saya. Kenapa situ jadi... Bukan itu bukan ya tahu urusan Mbak. Cuman saya kasihan sama Mbak. Kemarin kan situ ikut karena mau kaya juga kan sama mas saya. Mbak, asal tahu saya itu nyamar Mbak. Nyamar. Saya memang pengen menghabisi dukun-dukun yang biadab itu pada tuh. Sudah Pesugihan. lebih baik Mbak tinggalkan. Mbak pasti terikat kan? Enggak, saya nggak mau. Saya pengen kaya. Mbak terikat kan dengan Ya saya dukun udah itu? perjanjian. Udah perjanjian. Ya orang tali pocong juga udah sama saya kok. Berarti Sekarang- Mbak kekeh nih? Ya Ingin? saya tetap. Tetap. Saya nggak percaya kalau Mbak Dukun udah mati. Mbak, Mbak dukunnya Mbak itu udah mati. Ya, udah mati. Makanya saya ingin lepaskan tali pocong sama Mbak. Enggak, saya nggak Saya mau kasihan lepas. sama Mbak. Kita hidup apa adanya Mbak. Biar buruk rupa, nggak apa-apa. Yang penting hati kita baik. Ya situ nggak ngerasain aja apa yang saya rasain. Ya udah nggak usah ikut campur sih. Gimana, Bukan Ki? kecampur Mbak, bukan. Dia rupanya udah keras kepala ini, Ki. Ya saya rugi Iya, dong. saya tahu. Uang saya udah di sana ya kan. Tali pocong juga kan udah mas saya udah sama-sama. Kalau masalah uang Mbak bisa kita cari. Bisa kita cari. Madu Asma Asror, madu yang sudah diruqyah, didoakan, dihijibkan, insya Allah dengan izin dan redonya Allah menjadikan suatu media pengobatan semua penyakit medis maupun non medis. Bisa pesan melalui nomor admin dan bisa pesan bayar di tempat atau COD. Buka aplikasi Lazada dan Shopee, ketik Madu Asma Asror. Semoga bermanfaat untuk menjadikan suatu pengobatan semua penyakit medis dan non medis, insya Allah. Udah lebih baik Mbak. Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Udah nggak usah ikut campur, nggak usah ikut campur. Susah juga mau Dina. Nggak usah. bilangin ini. Iya, sudah keras kepala. Ya apa sudah capek dia diejek-ejek, dijelekan, Ya, saya dikucilkan. udah capek. Saya nggak bisa. Bisa makanya tahu, tuh Mbak. Saya relain anak saya buat tumbal. Kan saya udah nggak bisa kayak gini, hidup kayak gini. Ya Udah nggak mengapa bisa. Mbak tega buat numbalin anak Mbak semata wayang. Ya mau nggak mau, saya juga pengen hidup seneng kayak orang-orang. Ya udah sih, nggak usah ikut campur. Saya juga nggak kenal kan sama kalian. Iya memang kita nggak kenal, cuma kenal di tempat.
Cuma saya kasihan sama Mbak. Kasihan kenapa? Orang situ Kasihan. juga kemarin mau ikut kok. Itu kan saya nyamar. Makanya dukunnya saya habisin. Dukun Mbak sudah tewas kalau Mbak tahu. Saya nggak percaya. Betulan Mbak, saya tidak bohong. Makanya waktu itu Mbak lari saya cari. Saya Gimana? tidak menemukan Mbak. Makanya nih ketemu di sini. Saya penasaran, saya cari Mbak. Hidup apa adanya aja Mbak. Iya. Saya Kita nggak jangan bisa. mengikuti hawa nafsu. Nggak bisa, saya nggak bisa. Masalah kaya itu harta itu Allah yang menentukan Mbak. Asal kita giat bekerja. Dan segala persugihan jangan. Sudahlah Mbak, Kalau emang ikuti Mbak saja dukunnya apa yang mati, Aki bicarakan. Pasti Mbak sudah memiliki tali pocong kan? Serahkan tali pocongnya kepada saya. nggak, saya nggak mau serahin. Nggak. Serahkan Mbak. Nanti Mbak akan kena batunya sendiri. Mbak kalau tidak menyerahkan akan terikat di tubuh Mbak. Nggak. Saya nggak mau nyerahin. Coba lebih Sekalian baik mau Mbak apa? serahkan. Serahkan tali pocongnya Mbak. Nggak. Saya kesian sama Mbak. Nggak, saya nggak mau. Lebih baik Mbak seperti dulu lagi. Ya ini bukan urusan kalian. Udah cukup. Udah nggak usah ikut campur ya. Ini urusan saya. Dari manapun saya akan menobatkan Mbak. Saya tetap akan menobatkan. Terus tali Mbak ada di jalan yang sesat. pocongnya katanya diikat di mana? Ki, Sebelah kanan. sebelah kanan. Lebih baik Sekarang Mbak Mbak serahkan serahin. sini. Bukan, kalau tidak Mbak copot tali pocong Mbak akan makan tubuh Mbak sendiri nantinya. Yang namanya pertumbalan Mbak kalau tidak dituruti akan makan diri kita. Kemarin kan saya udah serahin anak saya. Kenapa tumbal jadi ke saya? Tapi kan Mbak tahu. Ini Dukun Mbak, Mbak itu udah tewas. Mbak kan tahu. Mbak dalam seminggu itu harus menyiapkan tumbal. Betul kan Ki ya? Iya. Ya tapi nggak mungkin diri saya. Saya bisa Pasti cari lagi. Ya. diri Mbak yang akan kena. Diri Mbak yang kemakan nantinya. Jika Mbak tidak diberi tumbal. Udah lebih baik Mbak serahkan tali pocongnya. Sebelum tali pocong itu ngerogoti tubuh Mbak. Saya pikir-pikir dulu deh kalau Mbak kayak yang gitu. namanya tumbal, kalau kita tidak melaksanakannya, itu akan memakan diri kita sendiri. Tuh Mbak dengarkan. Apalagi itu dukun Mbak sudah meninggal, sudah tewas. Karena Aki ini sudah berpengalaman dan pernah merasakannya. Dan alhamdulillahnya dia sudah bertobat. Saya nggak ini percaya. Mbak dulu dukun. Tuh Mbak dengarkan. Dukun santet. Tapi sekarang saya udah berada di jalan Allah. Tapi saya belum lihat buktinya kalau Mbah tuh udah mati. Udah Mbak percaya sama saya. Udah lebih baik Mbak lepaskan tali pocongnya. Saya ngelepasin tali pocong juga ada syaratnya. Saya juga nggak tahu Apa gimana syaratnya? saya mau tahu. Saya nggak tahu. Mbak kan tidak tahu syaratnya apa. Nah, maka dari itu saya juga mau nanya. Makanya saya ingin membantu Mbak, ingin melepaskan tali pocongnya. Emang saya tuh tahu gimana caranya? Mbak, Bisa nolong saya? alhamdulillah sudah tewas. Sekarang siapa yang bisa ngobatin Mbak? Dukunnya udah tidak ada Mbak, udah tewas. Tidak ada kan Mbak? Lebih baik Iya. Mbak lepaskan. Tapi saya nggak bisa. Saya udah sepakat. Saya pengen kaya. Sekarang Mbak saya tanya, Mbak sudah menghasilkan uang nggak dengan perjanjian ini? Belum. Baru saya mau mulai. Belum. Iya. Lebih baik Mbak, belum terlambat, Mbak lepaskan. Tapi setahu saya Ki ya, orang yang memiliki tali pocong itu tali pocong itu berguna untuk menyerang jika ada yang berjahat kepada yang punyanya. Iya, memang Bener kan Ki ya? betul. Kalau tali pocong betul. Dia Ya. memiliki kekuatan mistis. Mempunyai. Karena apa dibantu dengan dukun itu? Karena dukun Mbak sekarang dan tidak ada. Ikuti saya. Saya coba. Tapi nggak sekarang. Mbak, Saya udah nggak bisa. Saya nggak bisa. Situ nggak bisa nasehatin saya. Saya nggak kenal. lambat laut tali pocong itu akan masuk ke tubuh Mbak. Saya nggak percaya. situ Kalau bisa masalah ngobatin dukun-dukun saya ngerti Mbak, saya tahu. saya. Tapi saya nggak percaya. Maaf aja saya nggak percaya. Oh berarti Mbak nggak percaya bahwa Nggak, dukun saya Mbak nggak udah percaya. tiada? Enggak, saya belum lihat. Saya belum lihat. Lagian juga saya kan nggak kenal kalian. Saya udah bilang berkali-kali kan. Saya nggak kenal. Iya emang benar. Kita ini tidak akan saling kenal tidak.
Cuma kita kan pernah ketemu waktu itu, ya. Waktu itu kita pernah ketemu. Iya saya. Kalau saya tidak kenal Mbak, saya tidak manggil Mbak. Tetap aja Ki, dia kekeh. Karena dia belum mendapatkan hasil Ki. Dari kemarin saya nyari Mbak, ingin menolong Mbak. Biar tidak ada di jalan yang sesat. Tapi gimana ya? Udah terlanjur. Belum terlanjur Mbak, belum. Udah lebih baik Mbak bertobat. Bertobat saja. Iya. Terus cara ngelepasin tali pocong itu gimana? Saya bisa, saya urusan sama saya nanti. Nggak Saya bisa akan kasih lepas. saya waktu. Nggak bisa. Makin lama tali pocong ini akan masuk ke tubuh Mbak. Mbak Saya- bertobat. Udah nggak usah ikut campur. Maksa-maksa saya terus kenapa sih? Iya, saya tahu ini urusan Mbak. Saya tahu. Cuma Udah saya... kalian nggak bisa pergi dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tenang Mbak, tenang. Kan saya hanya ingin membantu Mbak. Nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Iya tahu ini urusan Mbak. Lebih baik Mbak ikuti apa yang Aki katakan. Saya udah kelanjur bawa anak saya. Saya pengen cepet-cepet kaya lah. Saya nggak mau wajah saya kembali Mbak. buruk. Kaya itu urusan Allah Mbak. Urusan Allah. Jangan kita menghasilkan kekayaan dengan pesugihan. Itu dilarang, nggak boleh. Udah keras kepala ini dia Ki. Saya nggak bisa. Kalau mau kaya, kerja yang rajin. Saya udah nyoba kerja, tapi tetap nggak bisa. Ya, Jalan satu-satunya ya ini. ya, di situ satu-satunya harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, rezeki ditambah. Tapi saya lebih tergiur jalur ini. Oh. Saya lebih suka jalur ini. Lebih instan. Cuman Mbak nggak mikir nanti ke belakangnya Enggak. anak Mbak hilang, Enggak, yang penting tubuh saya mau. Mbak digerogoti dengan tali pocong itu. Enggak. Apa Udah, Mbak? nggak usah ikut campur. Bang Udin udah keras kepala ini, Bang Iya, Udin. keras kepala dia tetap kekeh. Kekeh nih. Kalian maunya apa sih? Saya udah suruh pergi dari tadi, masih aja di sini. Maunya apa? Saya kalau tidak kasihan sama Mbak, saya ngapain cari-cari Mbak nunggu di sini? Mbak dengar kan? Dari kemarin saya nyari Mbak. Saya kasihan sama Mbak, sama anak Mbak. Enggak, saya nggak minta dikasihanin. Nggak bisa pergi dari sini. Di mana Bang Udin? Udah Cepat, sus. Ki. Hah? Dia karena sudah capek pasti Ki. Iya. Sudah capek dijadikan. Saya bisa ngusir kalian ya dengan cara keras. Saya tahu Mbak, Mbak itu dikasih ilmu sama guru Mbak itu. Guru kuntet. Guru kuntet apa itu? Ya makanya ini kan saya masih baik-baik kan bicara sebelum saya serang kalian. Mbak. Ilmu begitu tidak ada tandingannya dengan ilmu Allah Mbak. Gak ada yang bisa mengalahkannya ilmu Allah. Gak ada. Nggak usah banyak omong. Buktinya dukun kamu udah tewas. Nggak usah banyak omong. Saya belum lihat. Enggak dukun banyak. Saya udah tewas. Saya bukan belum banyak lihat. omong Mbak, bukan. Saya kasihan sama Mbak. Kenapa Mbak bisa berada di jalan yang sesat? Itu urusan saya. Bukan urusan kalian. Sekarang Kenapa sih Mbak, masih di sini? enggak. Sekarang Mbak kesini lagi mau nyari siapa? Nyari Mbah Dukun. Mbak Dukun dibilang Mbak Dukun Mbak itu udah tewas. Saya nggak percaya Dia kalau nggak akan saya percaya belum- Ki sebelum dia melihat langsung Ki. Saya nggak percaya. Udah lebih baik Mbak bertobat Mbak. Bertobat. Taubat atau enggak itu Jangan urusan kita saya. ngikuti hawa nafsu. Jangan. Sudah bertobat saja Mbak. Kayaknya otak-otaknya ini udah dimasuki dengan dukun-dukun yang kemarin itu. Saya tetap nggak bisa. Udah Mbak ikuti saya aja bersama Ki. Kalau saya udah lihat Mbah Dukun itu udah mati, baru saya percaya. Mbak, saya ini kan tidak membohongi Mbak. Buat apa saya nyari Mbak ke hutan begini jauh-jauh? Saya kasihan, saya peduli sama Mbak. Di sini banyak binatang buas loh. Saya nggak mikir keselamatan saya. Yang penting saya bisa kaya. Kan saya bilang Mbak, masalah kaya itu urusan Allah Mbak. Saya kan Allah, udah bilang. bukan Allah urusan membalikan situ. telapak tangan aja kalau kita mau jadi kaya. Ya udah kenapa situ nyolot? Bukannya nyolot, saya kasihan.
Saya kasihan. Nggak mau denger. Itu urusan Mbak, saya. kalau orang hidup persugihan, Masya Allah, matinya Mbak mengerikan. Ceritain Ki. Mengerikan matinya. Jangan so tahu. Bukan so tahu, saya yang udah ngalamin. Makanya saya bertobat. Apa yang saya rasain dulu menjadi dukun. Saya sudah rasain hidup saya. Sehari-hari saya bagaimana. Udah. Nggak usah kebanyakan omong. Sudah Mbak, sekarang kesian anak Mbak pulang. Suami Mbak nyari. Ini Mbak pulang. Ikut saya. Nggak usah. Masalah tali pocong saya yang ini. Nggak, saya nggak mau. Sudah dirasuki jin ini Ki. Udah, nggak usah ikut campur. Mbak, mau kemana Mbak itu Mbak? Itu jalan buntu Mbak. Mbak, sini. Hei, Bukan urusan Mbak, situ. sebentar dulu, sebentar. Mbak. Tarik Bung Din. Mbak, udah. Mbak mau kemana? Udah mau kemana? Kenapa sih masih ngikutin saya? Kan Bukan- bukan urusan. Bukan ngikutin Mbak. Mbak seorang perempuan sendiri-sendiri lewat sini. Ini gelap loh Mbak. Gelap ini. Saya tahu gelap, tapi saya penasaran. Percaya sama saya Mbak. Dukun Mbak itu udah tewas. Enggak. Saya kalau belum lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak percaya. Kenapa sih masih ngikutin saya? Karena saya kesian sama Mbak. Biar bagaimanapun saya tidak akan pergi Mbak. Saya tetap menobatkan Mbak. Karena Mbak udah dirasuki otaknya sama dukun itu. Ini bener loh Mbak, dukun Mbak itu sudah tewas. Sudah dihancurkan oleh Kiwana. Capek ya ngomong sama kalian. Masih aja ngikutin saya. Saya yang capek Mbak, bicara sama Mbak. Mbak kagak ngerti-ngerti dibilangin. Itu panjang lebar Kiwana menjelaskan. Tapi Mbak nggak Masalah percaya. harta Mbak, masalah harta gampang kita cari. Masalah buruk rupa itu udah urusan Allah. Kita terima apa adanya. Ya kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain sih, jadi nggak tahu. Iya saya tahu Mbak, Mbak yang ngerasain. Udah, sekarang Mbak lebih baik pergi dari sini. Ikut saya. Saya akan menobatkan Mbak. Lebih baik Mbak serahkan tali pocong. Masalah ayam Cimane itu urusan saya. Tidak perlu pakai ayam Cimane. Nanti saya akan tobatkan Mbak. Kalian masih belum mau pergi dari sini. Saya tidak akan pergi sebelum saya membawa Mbak menobatkan Mbak. Ya sudah, saya bisa kasar loh sama kalian. Jangan mandang saya perempuan. Mbak, saya ini udah berbuat baik sama Mbak. Mbak jangan kasar sama saya juga nggak mau kasar. Ya udah kalau kayak gitu ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak mau kemana Mbak? Mbak. Mana Bung Udin. Ki? Kabur Bung Udin. Kok dia bisa hilang cepat bisa seperti itu Ki? Enggak. Kalau saya rasa ini apa? Karena pengaruh tali pocong itu. Tali pocong itu berpengaruh Bung Udin, tali pocong itu. Bisa seperti itu? Iya, tali pocong itu. Tali pocong itu gunanya banyak Bung Udin. Banyak gunanya banyak. Iya. Makanya kita harus hati-hati kalau dia udah megang lepas. Berarti udah lepas dari tangannya dia nih, udah dipegang. Itu lepas sendiri apa dilepas Ki? Kurang tahu. Kita makanya harus hati-hati. Kalau dia sudah megang tali pocong. Dengan sekali itu. Saya pernah ngalamin Bung Udin. Iya, kita harus hati-hati. Bahaya tali pocong itu Bung Udin. Sudah larinya kemana itu Ki? Saya Susah. bingung Ki. Kita harus hati-hati Bung Udin ngadepin orang itu sekarang. Iya, karena tali pocong itu udah terlepas. Sudah dipegang sama Saya yakin dia. Ki, pasti dia mencari tumbal ini Ki. Bisa Nggak mungkin jadi, tidak, iya. iya. Karena tadi dia bilang sendiri. Tapi dia biar, ingin biar bagaimanapun, saya akan tetap cari. Kalau tidak ditobatkan, Mbak Mala ini akan menjadi jadi.